ombak dan taufan, dapatkah jangkarmu pun tahan? Barat kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, berakar atas kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita awali lagi ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami tinggikan dan muliakan nama-Mu. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala berkat yang kami rasakan hingga pada saat ini. Manakala kami akan belajar lagi firman Tuhan, Allah Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Herman Harp dan judul renungannya adalah Awal Baru dan Segar. Ayat tema firman Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mazmur 51 ayat 12 dan ayatnya yang ke-14. Kita akan penjelasannya. Beban penyesalan terkadang bisa sangat besar. Meskipun perkataan dan tindakan seseorang terhadap saya bisa menjadi sumber kepedihan, adalah kepedihan yang saya sebabkan kepada orang lain melalui kesalahan dan ketidakpekaan saya lah yang meninggalkan beban di hati saya, yang memberi arti penyesalan yang sesungguhnya. Bagaimana cara mengatasi kesalahan dan dosa saya? Bagaimana cara mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh kesalahan saya? Dapatkah saya menemukan kegembiraan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari saya? Dosa saya terhadap orang lain telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Nah, bagaimana saya membenarkan yang salah? Saya mulai dengan meminta pengampunan Tuhan. Saya harus menerima pengampunan ini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan mampu dan mau mengampuni. Alkitab mengatakan bahwa saya kemudian harus mencari pengampunan dari orang yang telah saya sakiti. Memperbaiki sesuatu menjadi benar mungkin tampak mustahil, tetapi saya harus mencari pengampunan dan melakukan semua yang saya bisa untuk memperbaikinya. Maka saya harus menyerahkan kekacauan ini ke tangan Tuhan yang dapat dipercaya. Apa yang terjadi pada iman saya ketika pengampunan dari orang yang terlukai dan dari Tuhan telah disampaikan dan diterima? Namun, rasa sakitnya tetap ada. Meminta pengampunan dari Tuhan dan dari orang yang kita sakiti tidak selalu menghapus luka finansial, emosional, atau fisik yang disebabkan oleh dosa. Saya harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat dan kesembuhan pada keadaan tersebut. Tuhan akan ada untuk orang yang saya sakiti, dan Dia juga akan ada untuk saya ketika saya memohon rahmat-Nya dan memohon ampunannya. Setiap hari saya menyerahkan kehancuran hidup saya ke tangan Tuhan dan memohon kegembiraan dan kepercayaan diri untuk hidup. Bagi saya, menjalani kehidupan yang membahagiakan dan yang berkemenangan ada dalam genggaman orang yang setiap hari memandang Dia atau Tuhan yang dapat membawa kemenangan dari kekalahan dan kedamaian serta kegembiraan dan kesedihan. Ini adalah proses sederhana untuk menyerahkan hidup saya di kaki Tuhan, mengetahui dengan pasti bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup. Saya percaya bahwa dengan memandang Kristus dan kasih-Nya kepada saya dapat berjalan dalam kebaruan hidup. Setiap hari saya memilih untuk menempatkan hidup saya dan kehidupan orang-orang yang saya telah lukai dalam pemeliharaan Tuhan, dan mengetahui dengan kepastian mutlak bahwa suatu hari nanti Tuhan akan dengan murah hati memberikan kepada anak-anak-Nya awal yang baru dan segar. Nah, saudaraku, jika Anda merasa menyesal atas sesuatu yang telah Anda lakukan, mungkin hari ini adalah saatnya untuk meminta pengampunan dan merasakan sukacita dari hati yang bersih. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena kami boleh belajar lagi firman Tuhan yang memberikan kepada kami awal baru dan segar.
ketika kami memohon ampun kepada Tuhan, memohon ampun juga kepada sesama kami, dan kami merasakan sukacita, kegembiraan, kesegaran, oleh karena perasaan bersalah kami telah diangkat dan kami telah diampuni oleh Tuhan. Ini yang menjadi doa dan sembahyang kami, untuk berkat yang limpah lagi menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah sama-sama beribadah lagi pada jam dan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.